कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने Warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam santun, salam hormat, salam takdim kami Padepokan Loka Jaya. Kita haturkan untuk semua spiritualis yang ada di Nusantara ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan kita. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya, amin. Ya, untuk para sahabat semuanya, kita jumpa lagi bersama Padepokan Loka Jaya. Tentunya kali ini kita ingin membahas tanda-tanda akhir zaman. Salah satunya adalah tanda kemunculan daripada Imam Al-Mahdi atau Sang Kinasih Satrio Piningit ini. Itu bukan suatu cerita yang fiktif ya. Karena berdasarkan dengan ramalan, kalau di dalam orang Jawa itu kan terlahir dari ramalan Prabu Joyoboyo ya. Ada dari Jawa Barat Prabu Siliwangi mengenai kedatangan daripada Sang Kinasih Satrio Piningit atau budak Angon atau bocah Angon. Tentunya hal ini kalau kita sebagai manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan percaya kepada Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai perkara-perkara menjelang akhir kiamat itu, tidak akan pernah terjadinya kiamat sebelum Imam Al-Mahdi itu datang ya. Jadi Imam Al-Mahdi ini atau Satrio Piningit ini juga kemunculannya sebagai pertanda hari kiamat. Pertanda hari kiamat itu bukan hanya gejolak-gejolak alam saja, tetapi yaitu karena manusianya sendiri itu banyak yang sudah melampaui batas dalam menjalani suatu kehidupan ya, menjalani batas dalam menjalani suatu kehidupan. Tentunya perkara-perkara menjelang akhir kiamat ini bukan suatu dongeng ya. Banyak yang mengatakan kiamat itu dongeng, Amerika aja nggak pernah membahas kiamat. Nah itu kan Amerika itu mayoritas itu bukan muslim ya. Kalau yang orang-orang muslim inilah yang percaya bahwasannya ada kehidupan di setelah kematian, yaitu akhirat ya. Semua apa yang kita lakukan ada pertanggungjawabannya ya. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, itu salah satunya ya. Nah, mengenai tanda kiamat yang besar, salah satunya atau kemunculan daripada Sang Kinasih Satrio Piningit ini, Imam Al-Mahdi ini, itu juga banyak sekali fenomena alam yang sebenarnya sudah mengingatkan kita bahwasannya dunia ini tuh sudah termasuk dunia yang usianya sudah sangat-sangat tua, sehingga perilaku manusia pun sudah sangat melampaui batas ya. Para pejabat ya banyak korupsi, itu salah satunya ya. Sehingga kalau korupsi itu kan dosanya itu kepada masyarakat seluruh Indonesia ya, kalau di Indonesia itu. Nah, mengenai fenomena yang akan terjadi di hari kiamat itu atau menjelang kemunculan daripada Imam Al-Mahdi atau Sang Kinasih Satrio Piningit ini, tentunya itu ada masalah-masalah besar. Salah satunya adalah dukhon ya. Dukhon itu api besar ya. Kemarin sudah ada di Amerika itu ya, kurang lebih gambaran seperti itulah. Itu mungkin di Amerika itu masih gambaran kecil sehingga sulit untuk dipadamkan ya. Nah itu kalau kita dilihat mustahil ada api itu. Api yang pertama muncul mengiring umat manusia itu dari Yaman, itu ada. Nah ini adalah dukhon. Dukhon itu angin yang lembut yang sangat mematikan ya. Itu kira-kira kapan munculnya? Di pertengahan bulan Ramadan ini ya, menurut dari hadis. Di pertengahan bulan Ramadan ya, mungkin tanggal 15 ya. Di pertengahan bulan Ramadan mungkin itu adalah di tanggal atau di banyak yang menganalisis bahwasannya kemungkinan besar ini di Ramadan tahun 2025, karena banyak yang mengatakan sebagaimana dikatakan oleh Kang Anwar bahwasannya SP itu munculnya di tahun 2028 ya. Mungkin tahun 2025 ini
25 ini dukhon itu akan muncul duluan. Sehingga semuanya itu akan tersapu. Ya. Kalau angin dukhon datang itu, tutuplah pintu-pintu kalian. Ya. Terus kuncilah kamar-kamar kalian, lalu berselimutlah kalian. Itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Sehingga supaya kita terselamatkan. Supaya kita itu bisa terhindar dengan angin dukhon yang sangat mematikan itu. Itu sangat mengerikan saudaraku. Hanya orang-orang beriman yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasul. Itu adalah suatu petunjuk bagi kita semua. Yang melalui siapa? Melalui Kanjeng Nabi. Tapi di zaman era sekarang ini sesuatu yang bersumber dari Al-Quran itu ya juga dianggap itu dongeng ya. Apalagi orang-orang yang benci terhadap agama Islam itu sendiri itu sangat luar biasa ya. Sangat luar biasa itu bagaimana mereka itu membuli, mencaci, memaki. Tetapi nantinya ketika Imam Al-Mahdi membawa tauhid kepada kita semua, menunjukkan suatu kebenarannya kepada kita semua, ya tentunya kita akan menjadi orang yang malu menghadapi kebenaran itu. Apalagi dengan angin dukhon yang begitu dahsyatnya ya, seluruh dunia itu bisa kena tuh angin dukhon. Sebagaimana kemarin ya, NASA meliris ada beberapa negara ini yang suhu bumi ini semakin memanas sehingga cairan es salju itu mencair. Ini juga salah satu yang tertera. Nah, bagaimana Arab Saudi itu sudah menghijau. Sebenarnya tanda-tanda kiamat, tanda-tanda kemunculan daripada Imam Al-Mahdi atau Sang Kinasih Satrio Piningit ini sudah semakin nampak. Tetapi ya memang kita tidak tahu kapan munculnya, kapan harinya, kapan bulannya. Ya, kita hanya menduga dan berusaha lah dengan mungkin dengan wirid, dengan tirakat ya. Itu sehingga angin dukhon ini pasti akan terjadi ya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Kang Jo. Analisis Kang Jo itu mengenai angin dukhon seperti apa, ini videonya disimak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam persatuan Indonesia, salam Bhinneka Tunggal Ika. Rahayu untuk semuanya, semoga kita semua berbahagia. Kali ini saya ingin membicarakan atau membahas tentang bab kabut ya, atau bencana kabut atau dukhon yang viral ya. Kita semua tahu bahwa di hadisnya pun ada bahwasanya dukhon itu adalah satu peristiwa yang akan terjadi berupa kabut asap tebal begitu ya, kira-kira begitu. Itu kemunculannya itu atau datangnya itu sebelum kemunculan dari Al-Mahdi. Nah, saya sekedar menganalisa saja, menggabungkan antara petunjuk yang sudah didapat dan beberapa hadis yang ada begitu. Nah, pertama, sebelum kita mengatakan membahas tentang kapan dukhon itu datang, kita perlu ketahui bahwasanya salah satu ciri datangnya hari kiamat itu adalah adanya dukhon, yang mana dukhon itu munculnya itu atau datangnya sebelum kemunculannya Imam Mahdi. Nah, yang kedua, kita bicara periode 100 tahunan itu jatuhnya pada tahun 2025 ini ya, artinya 2024 sebetulnya kan 1924, 100 tahunnya 2024, yang artinya 2025 ini adalah tahun pertama dari 100 tahunan berikutnya. Nah, yang ketiga, kalau berdasarkan ijtihad dari seorang tasawuf juga ya, sufi juga ya, yaitu Ibnu Arabi, mengatakan bahwa usia umat Islam khususnya ini tidak lebih dari 1500 tahun, yang mana kalau sekarang 1446 ya kalau nggak salah, ke 1500 tahun itu kurang lebih tersisa berapa tahun tuh, sekitar 40-an tahun lah ya, 41 atau berapa tuh, coba dihitung saja, karena ini saya insidental sifatnya, jadi agak nggak bisa langsung menghitungnya. Terus dikurangi 13 tahun masa kenabian, sehingga kurang lebih tersisa sekitar mungkin 40 tahunan, 41 tahun tersisa.
Nah, untuk menuju ke 1500 tahun itu cuma tersisa 41 tahun. Sementara 41 tahun ini adalah masuk dalam 100 tahunan berikutnya yang dimulai dari 2025. Nah, karena ini yang alasan ketiga ya, alasan keempatnya kita tahu bahwa dukhon itu munculnya itu dalam hadis dikatakan itu akan muncul pada tengah, saya ulang, ada gangguan sedikit, bahwasanya dukhon itu berdasarkan hadis itu akan muncul itu di tengah bulan Ramadan ya, 15 Ramadan. Ini analisa ya, menganalisa dari beberapa data-data yang ada ya, bukan kita mengatakan tahun ini atau apa tidak, tapi kita sama-sama menganalisa. Nah, 15 Ramadan pada tahun 2025 ini adalah kembali saya katakan bahwa 2025 ini adalah awal dari 100 tahunan berikutnya. Nah, itu. Nah, sehingga menurut analisa saya, dukhon ini akan terjadi di tahun-tahun ini. Tapi wallahu a'lam bishawab ya, kembali lagi ini kita sama-sama menganalisa nih. Nah, lalu kalau kita melihat dari fenomena alam yang terjadi, di mana alam semesta terjadi banyak sekali sesuatu yang kejadian-kejadian yang mengerikan, dari api, ya kan, air, angin dan lain sebagainya, itu semua unsur itu sudah mulai menunjukkan gejala-gejalanya. Nah, ini juga merupakan sesuatu yang boleh kita jadikan sebagai referensi bahwa dukhon itu mungkin bisa jadi terjadi karena ledakan gunung berapi kah, atau mungkin kebakaran di mana-mana kah, atau mungkin pecahnya perang dunia, ya kan, perang dunia ke-3. Nah, dikatakan kan dukhon itu di situ katanya asap tebalnya ini akan masuk ke dalam rumah-rumah ya, makanya disampaikan ketika pada tengah Ramadan ini, walau alam ya, ini hadisnya sifatnya adalah hadisnya ini doif, lemah atau palsu ya, tapi yang saya ketahui ya, ini kita sebagai wacana kita atau upaya kita untuk berhati-hati atau waspada saja ya, anggap saja itu benar gitu, supaya kita berhati-hati dan kita kembali eling gitu. Nah, andai itu terjadi ya, dikatakan kabutnya itu akan masuk ke dalam rumah-rumah, maka kita dianjurkan untuk masuk ke dalam rumah, tutup pakai selimut. Nah, kita juga perlu tahu bahwa semua yang berkaitan dengan bab akhir zaman itu menggunakan bahasa siloka. Bisa jadi bukan yang dimaksud kabut tebal itu bukanlah kabut yang atau asap yang dari perang atau mungkin dari kebakaran hutan atau gunung meletus dan lain sebagainya ya, wallahu a'lam. Tapi bisa juga mungkin dimaksudkan adalah dukhon itu yang tidak kelihatan, yang menutupi hati manusia dalam keraguan begitu. Nah, maka ini baru sifatnya analisa, tetapi kembali lagi berdasarkan rentetan-rentetannya itu ada saling berkaitan. Nah, terus bagaimana kemudian terjadi shutdown teknologi yang saya pernah sampaikan bahwa akan terjadi teknologi yang mati total gitu secara keseluruhan gitu. Saya kira itulah kenapa kemudian dukhon itu akan muncul ya sebelum Imam Mahdi itu datang. Nah, tetapi di sini kalau misalkan terjadi shutdown teknologi karena dukhon tadi ya, karena dukhon ini masih agak membingungkan. Kenapa? Karena bagaimana mungkin ketika ternyata teknologi mati, ya kan, Imam Mahdinya belum muncul. Nanti yang ada di jauh dari katakanlah tempat kemunculannya Imam Mahdi ini nggak tahu beritanya gitu. Sementara berita saat ini kan kita lebih untuk mendapatkan berita itu aksesnya dari internet. Nah, kalau misalkan semua teknologi mati sementara Imam Mahdi belum muncul, nah itu bagaimana kita akan mengetahui informasi itu? Sementara saat ini kita masih menggunakan internet untuk kita mengetahui kemunculan atau mengakses informasi apapun. Nah, jadi saya kira andai pun terjadi dukhon yang dimaksudkan itu, saya kira ini bukan
bukan sesuatu yang kemudian itu merusak teknologi total secara keseluruhan di seluruh dunia begitu. Karena logikanya Imam Mahdi itu pasti akan muncul itu diketahui oleh khalayak umum ya di seluruh dunia. Cara satu-satunya adalah melalui internet, pastinya kan gitu untuk saat ini ya kita bicaranya. Nah, sehingga menurut analisa saya, dengan adanya apa tadi itu berita analisa tentang dukhon ini dengan kematian teknologi di seluruh dunia serta kemunculan Imam Mahdi, ini saya kira ini tidak ada satu kepastian yang mana yang duluan, tetapi ya secara analisa harusnya seperti itu, karena kemunculan sosok Imam Mahdi ini akan diketahui oleh khalayak umum ya setelah orang itu mungkin mendapatkan informasi dengan mengakses internet dan lain sebagainya. Jadi saya kira andai pun terjadi dukhon, saya rasa itu bukan sesuatu yang kemudian itu mematikan teknologi begitu. Nah di situ tuh memang terjadi gelap begitu ya. Nah maka menurut saya gitu ya, analisa saya itu secara logika saja ya, mungkin muncul dulu baru setelah itu mungkin dukhon, karena kan terjadi gelap selama sekian puluh hari begitu kan. Nah itu juga tidak mesti harus terjadinya cuman itu saja, gelap atau awan gelap saja atau asap. Nah bisa jadi di saat yang bersamaan ada yang namanya gempa bumi ya kan, ada juga yang namanya gunung meletus dan lain sebagainya. Nah yang mana orang itu untuk sulit untuk mendapatkan makanan, sehingga terjadi di situ huru hara ya, orang membutuhkan makanan dengan membunuh tetangganya dan lain sebagainya. Nah mungkin seperti itu ya. Ini wallahu a'lam bishawab. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam persatuan Indonesia, salam Bhinneka Tunggal Ika. Itu ya para sahabat semuanya, kita sudah jelas mendengarkan bersama-sama keterangan daripada Kang Jo terkait dengan angin dukhon yang akan datang, akan melanda bumi ini. Maka dari itu, selagi kita masih ada kesempatan, marilah kita senantiasa selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kedatangan daripada angin dukhon ini juga termasuk pertanda kemunculan daripada Sang Kinasih Satrio Piningit ini yang selalu kita tunggu-tunggu, yang selalu kita nanti-nanti, di mana beliau ini akan membawa ketauhidan, membawa keadilan, membawa kemakmuran. Oleh karena itu sangat luar biasa ini untuk Kang Jo ini mampu menganalisis, memprediksi lah ya beliau ini terkait dengan angin dukhon. Ini juga mudah-mudahan lah ya, semuanya ini spiritual ini jangan saling sikut menyikut, jangan saling ada rasa kebencian ya. Kita harus saling bersatu bersama, membangun kekuatan persatuan ya. Jangan hanya mampu diucapkan tetapi secara prakteknya kita tidak bisa ya. Itu adalah salah satu orang munafik ya. Jadi bagaimana kita bisa saling bersatu, menyatu, menyapa satu sama yang lain, membentuk suatu kekeluargaan antara spiritual ya. Itulah ya yang dijelaskan oleh Kang Jo, sangat tepat, sangat jelas terkait dengan angin dukhon. Ya mohon untuk dimaafkan bila jauh daripada kebenaran, karena kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salam santun, salam hormat dari Padepokan Lokajaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.